masalah hadas ya, masalah hadas. Hadas ya, kalau hadas itu orang yang tidak berwudu. Orang yang tidak berwudu itu namanya orang yang berhadas lah. Nah, jadi hadas itu terbagi dua lah. Hadas itu terbagi dua, ada hadas kecil, ada hadas besar lah. Hadas terbagi dua, pertama hadas kecil dan hadas besar lah. Hadas kecil dulu. Hadas kecil orang yang tidak berwudu. Nah, jadi orang yang tidak berwudu itu dinamakan orang yang berhadas kecil lah, atau batal daripada wudunya. Nah, atau batal daripada wudunya, asalnya berwudu tapi batal wudunya, itu juga dinamakan berhadas kecil lah. Walaupun dia berwudu tapi batal wudunya, tetap saja dinamakan orang tersebut berhadas kecil yalah. Nah, dinamakan orang yang berhadas kecil. Maka menyucikan. Nah, lalu kayak apa cara mensucikannya orang yang berhadas kecil ini? Nah, cara mensucikannya dari berhadas kecil ini, orang yang berhadas ini, cara mensucikannya tersebut dengan cara melakukan wudu. Jadi apabila kita tuh dalam keadaan berhadas kecil lah, kalau mau mensucikan daripada hadas kecilnya dengan cara berwudu. Nah, dengan cara melakukan wudu, baru bersih, baru suci daripada hadas kecilnya lah. Nah, sudah. Kemudian diharamkan atas orang yang tiada berwudu, orang yang berhadas kecil nih, apa-apa yang diharamkan terhadap orang yang berhadas kecil. Nah, lah, yang diharamkan terhadap orang yang berhadas kecil nih apa-apa. Nah, jadi 4 perkara yang diharamkan terhadap orang yang berhadas kecil ini. Terhadap orang yang tidak berwudu ini yang diharamkan 4 perkara. Nang kada dibolehkan lah. Nah, orang nang kada berwudu nih. Jadi nang pertama, nang kada dibolehkan dengan orang nang kada berwudu nih, orang nang dalam keadaan berhadas kecil ini. Nah, yang pertama apa? Yaitu sembahyang. Sembahyang kada boleh kalau dalam keadaan berhadas kecil. Dalam keadaan tidak berwudu kada boleh kala. Nah, jadi ujarnya di sinilah dengan macam-macam sembahyang nang kada dibolehkan orang yang berhadas kecil ini, orang yang tidak berwudu ini, dengan bermacam-macam sembahyang yang kada dibolehkan. Nah, jadi macam-macam sembahyang itu nang gaya apa ya? Seperti sembahyang apa? Sembahyang fardu kada dibolehkan. Kemudian lagi sembahyang sunat juga tidak dibolehkan. Jadi orang yang tidak berwudu, orang yang dalam keadaan berhadas kecil ini, sembahyang baik itu sembahyang fardu atau sunat maupun sembahyang jenazah, salat jenazah itu nah, dalam keadaan kada berwudu bolehlah. Nah, kada dibolehkan. Jadi kada dibolehkan dengan bermacam-macam sembahyang, dengan bermacam-macam salat kada dibolehkan orang yang tidak berwudu ini. Karena apa? Karena ada hadis Nabi
Sabda Rasulullah yang berbunyi apa? Kemarin kan ada kalau nang kita masalah fadilat orang berwudu itu. Nah, apa ujar Rasulullah? La yaqbalullahu salata ahadikum iza ahdasa hatta yatawadda'a. Nah, ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kada menerima tidak menerima oleh Allah, yang tidak diterima oleh Allah apanya, yaitu salatnya di antara kamu kada bakalan diterima oleh Allah. Salat seseorang itu apabila dia dalam keadaan berhadas, apabila dia dalam keadaan tidak berwudu sembahyangnya, Allah tidak akan menerima sembahyang orang tersebut apabila sembahyangnya dalam keadaan berhadas. Lah, hatta sehingga diterima sembahyang orang tersebut, ya tawadda'a. Nah, baru diterima sembahyangnya, nah, sehingga dia berwudu dulu baru diterima sembahyangnya. Lah, nah itu. Kemudian lagi nang kada dibolehkan, nang diharamkan atas orang yang berhadas kecil, atas orang yang tidak berwudu ini apa? Tawaf. Nah, jadi tawaf kada dibolehkan juga. Orang yang tidak berwudu ini tidak boleh mengerjakan tawaf. Lah, haram. Orang dalam keadaan berhadas melakukan pekerjaan tawaf kada dibolehkan, bahkan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tawaf kada dibolehkan dengan bermacam-macam. Nah, baik itu jalurnya dengan bermacam-macam tawaf, baik itu tawaf wajib, tawaf fardu atau tawaf sunat kah? Nah, fardan seperti tawaf rukun ujarnya, atau tawaf wajib seperti tawaf fi wada' seperti tawaf wada' ya. Nah, itu semuanya jenis tawaf itu semuanya diharamkan orang yang tidak berwudu mengerjakannya. Nah, yalah. Nah, jadi ingatin di antaranya orang yang diharamkan dalam keadaan berhadas, di antaranya sembahyang haram. Yang kedua, tawaf juga diharamkan. Nah, kenapa jadi tawaf itu diharamkan? Karena tawaf itu bimanzilatis shalah, menempati sembahyang sama. Jadi derajatnya orang tawaf itu sama dengan orang sembahyang, itu nah. Sama dengan orang sembahyang. Nah, kedudukannya itu menempati apa? Bimanzilatis sholati, yaitu sama kedudukannya dengan orang sembahyang. Orang yang mengerjakan tawaf itu orang sembahyang kalau harus berwudu dulu, dan begitu juga orang yang mau tawaf juga harus berwudu dulu, karena tawaf itu bimanzilatis shalah, menempati sembahyang. Kama warada fil hadis, sebagaimana mendatang pada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kayak apa bunyi hadisnya? Ujar Rasulullah, at-tawafu bil baiti bimanzilatis shalah, ujar Nabi. Tawaf itu, tawaf di Baitullah itu, tawaf di Masjidil Haram itu, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bimanzilatis salati, menempati sama dengan sembahyang orang yang tawaf itu. Nah, ujar Nabi, illa annallaha qad ahalla fihi an-nutqa. Nah, jadi ujar Nabi, seandainya tawaf itu tidak menempati seperti salat, ujar Nabi,
bahwasanya Allah tidak akan. Nah, jadi seandainya tidak menempati seperti salat itu, kedudukan tawaf itu, bahwasanya sungguh Allah itu menghalalkan, membolehkan terhadap orang yang mengerjakan tawaf itu anutka, yaitu untuk berkata-kata seandainya lah. Jadi kada boleh tawaf itu berpandir. Di waktu kita mengerjakan tawaf itu kada boleh sambil berpandir misalnya. Apalagi sambil zaman wahini ini, kalau sambil putu-putuan, sambil tawaf sambil berputu misalnya, kada boleh, karena itu menempati sembahyang. Jadi seandainya tidak menempati seperti salat, ujar Nabi, tawaf itu sungguh Allah itu membolehkan. Membolehkan Allah fihi pada itu tawaf, anutka yaitu berpandir. Seandainya kada menempati sembahyang, boleh aja tawaf tuh berpandir, karena tawaf itu menempati seperti salat, jadi kada dibolehkan untuk berpandiran. Ada boleh. Kalau bang sambil ngobrol, sambil tawaf, sambil berpandir, apakah yang dipandirkan misalnya? Sambil putu-putuan misalnya sambil tawaf, bolehlah, kada boleh, karena tawaf menempati seperti sembahyang, ujar Nabi. Jadi paman nataqa fala yantik. Jadi barang siapa yang berpandir, ini boleh aja, barang siapa yang berpandir, ujar Nabi, fala yantik, maka janganlah dia berpandir. Boleh aja berpandir, tapi berpandirnya itu illa bi khairin, melainkan dengan yang baik-baik saja di waktu tawaf itu. Itu boleh saja berpandir, cuma berpandirnya yang baik-baik saja. Misalnya di waktu tawaf itu pandirannya apa? Seperti bacaan di dalam tawaf, apa bacaan di dalam tawaf itu saja yang dibolehkan untuk berpandir. Jadi kalau berpandir masalah keduniaan, masalah apa? Masalah misalnya besok kita mau kita mau berjalanan misalnya. Nah, yang dipandirkan, yang diobrolkan di waktu tawaf itu kada boleh. Jadi yang dibolehkan tuh illa, melainkan dibolehkan bi khairin, dengan yang baik-baik saja di waktu tawaf itu. Seperti bacaan di dalam tawaf. Apa bacaan di dalam tawaf? Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, itu bacaan yang baik di dalam tawaf. Nah, misalnya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu yang dibaca, yang baik-baik itu dibolehkan saja di waktu mengerjakan tawaf. Selain daripada bacaan yang baik-baik kada dibolehkan. Nah, dua sudah. Jadi yang diharamkan atas orang yang tidak berwudu, yang pertama sembahyang, yang kedua tawaf kada dibolehkan. Kemudian lagi yang ketiga menyentuh Quran. Nah, jadi menyentuh Quran kada dibolehkan kalau kada berwudu. Jadi amun hendak ngaji ngambil Quran berwudu dulu. Kalau kada berwudu, nah jadi kan di sini diharamkan atas orang yang tidak berwudu itu menyentuh Quran. Nah, kalau mau ngaji kan jelas tersentuh Quran, ya kalau. Nah, jadi kada dibolehkan orang yang tidak berwudu menyentuh Quran. Menyentuh Quran. Kenapa jadi kada dibolehkan? Karena ada ayat Al-Quran yang menyebutkan, yang menyatakan apa bunyinya di dalam Al-Quran itu, yang berbunyi la yamassuhu illal mutahharun. Jangan kamu sentuh Al-Quran itu kecuali dalam keadaan mutahharun, itu dalam keadaan suci. Kalau kita berwudu itu kan suci, bersih. Nah, jadi jangan kamu ambil Quran
illa mutahharun, kecuali dalam keadaan bersih, kecuali dalam keadaan berwudu. Nah, ingatlah bila mau ngaji berwudu dulu supaya hatinya lebih terang. Nah, iyalah. Jadi supaya hatinya lebih terang, nah, supaya ilmu itu lebih cepat untuk untuk ditangkap, nah, untuk dicerna ilmu itu, pelajaran itu. Jadi baik, bukan cuma mau mengaji aja, mau belajar ke sekolahan berwudu juga bagus. Nah, bagus, bukan cuma untuk mengaji aja. Kalau mau ke sekolahan, mau belajar berwudu juga bagus. Nah, jadilah diantaranya itu menyentuh Quran kada dibolehkan, diharamkan orang yang tidak berwudu. Kemudian mengangkat Quran, menyentuh aja kada dibolehkan, apalagi mengangkatnya. Menyentuh aja kada dibolehkan, apalagi mengangkat. Nah, menyentuh, nah megang itu tersentuh, apalagi mengangkat itu kan membawa. Nah, kada dibolehkan juga. Jadi yang keempat, mengangkat Al-Quran juga kada dibolehkan, diharamkan orang yang tidak berwudu. Kemudian di sini perhatian ujarnya, juga diharamkan menyentuh peti. Nah, menyentuh peti Al-Quran juga diharamkan. Orang yang tidak berwudu itu, orang yang berhadas kecil itu menyentuh peti Al-Quran yang kebetulan Quran ada di dalamnya. Misalnya kita ada mempunyai di situ khusus untuk Al-Quran, kita buatkan tempat untuk Al-Quran di situ, semacam peti misalnya kan. Kalau habis kita masukkan, kita taruh di situ. Bolehlah kita nyentuh itu, petinya itu yang ada di dalamnya Al-Quran, juga kada dibolehkan. Nah, jadi menyentuh peti Al-Quran yang kebetulan Quran ada di dalamnya. Nah, itu juga diharamkan. Demikian juga haram menyentuh meja kecilnya. Nah, tuh misalnya di situ lah ada Al-Quran, kita dalam keadaan tidak berwudu, di atasnya ada Al-Quran, kita pegang meja kecilnya itu. Meja kecilnya itu di atasnya ada Al-Quran, bolehlah? Kada boleh. Nah, kada dibolehkan, diharamkan orang memegang meja Al-Quran, sedangkan Al-Qurannya ada di atasnya. Nah, kalau istilah orang di Banjar itu namanya, di kampung kami itu rihal. Di sini meja Al-Quran, rihal yang kebetulan Quran ada di atasnya. Nah, itu haram juga lah. Nah, kemudian dan dihukumkan seperti sembahyang, yaitu khutbah. Nah, orang yang tidak berwudu kada dibolehkan khutbah. Khutbah juga diharamkan karena khutbah itu juga menempati sembahyang. Khutbah itu menempati 2 rakaat sembahyang. Nah, karena khutbah asalnya kan sembahyang itu 4 rakaat dikerjakan di waktu zuhur. Nah, jadi 2 rakaatnya khutbah, 2 rakaatnya salat Jumat. Nah, jadi khutbah itu menempati 2 rakaat sembahyang. Jadi orang yang tidak berwudu, orang yang berhadas kecil ini tidak dibolehkan berkhutbah di hari Jumat. Nah, khutbah Jumat jadinya. Kemudian lagi orang yang berhadas kecil ini, yang tidak berwudu ini, yang kada dibolehkan sujud tilawah. Sujud tilawah, sujud sajadah. Sujud sajadah kada dibolehkan juga, diharamkan orang yang tidak berwudu ini sujud sajadah. Ada boleh, haram. Kemudian lagi sujud syukur. Orangnya misalnya kamu sekalian ini lulus sekolah dengan senangnya, bisa lulus sekolahnya, selesai sekolahnya. Kemudian mendengar bahwa kamu sekalian ini lulus, kemudian dengan rasa senangnya, kemudian rasa bersyukurnya, kemudian sujud, sedangkan kamu ini dalam keadaan tidak berwudu. Bolehlah
Jadi kada boleh. Jadi kalau mau sujud syukur itu berwudu dulu, baru kamu bersujud syukur. Jadi ingatlah kada boleh orang sujud syukur keadaan orang tersebut dalam keadaan berhadas. Jadi ambil air wudu dulu, baru sujud syukur. Nah ingat toh. Jadi kalau ini dalam keadaan tidak berwudu, sujud syukur bolehlah, kada dibolehkan, malahan diharamkan orang yang dalam keadaan berhadas kecil melakukan sujud syukur. Lah ingat toh, banyak orang ini misalnya dapat kerjaan enggak dengan senangnya, sehingga langsung melakukan sujud syukur, sedangkan dia dalam keadaan kada berwudu. Nah bolehlah, kada dibolehkan orang yang tidak berwudu melakukan sujud syukur, harus dalam keadaan berwudu, dalam keadaan suci dulu. Kemudian lagi, jadi orang yang seperti itu tadi, nang kayak khutbah Jumat, sujud sajadah, sujud syukur, maka haram bagi yang berhadas, yang tidak berwudu mengerjakan yang demikian itu. Ada dibolehkan seperti khutbah, ada boleh sujud tilawah, sujud sajadah, ada boleh sujud syukur, juga ada dibolehkan. Nah, kemudian habis sudah masalah hadas lah, hadas kecil, kemudian ini hadas besar. Hadas besar lah. Nah, hadas besar, orang yang berhadas besar ialah orang yang bersetubuh. Nah, orang yang bersetubuh, tahulah orang yang bersetubuh. Dapat tahulah. Orang yang bersetubuh tahulah. Belum tahu lagi lah. Kawin dulu. Bila kawin tahu atau bersetubuh. Orang yang bersetubuh diharamkan bagi orang yang orang yang berhadas besar ialah orang yang bersetubuh. Baik itu dengan baik yang disetubuhi itu manusia ialah, atau yang disetubuhi itu binatang, sama aja. Atau yang disetubuhi itu bagian kubul, atau yang disetubuhi itu bagian dubur. Nah, bagian depan yang disetubuhi atau bagian belakang. Nah, itu sama aja juga. Namanya berhadas juga. Berhadas juga. Bagian depan atau bagian belakang. Kalau bagian belakang, jalan kita biol itu di situ disetubuhi bagian depan punya bagian perempuan. Nah itu baik di waktu dia mensetubuhi itu, baik keluar spermanya, baik keluar air maninya, atau kada, tetap dihukumkan orang tersebut berhadas besar. Di waktunya bersetubuh itu keluar ke spermanya, kadakah? Baik keluar maninya atau kada, tetap aja dihukumkan orang tersebut berhadas besar. Nah itu diantaranya kan tadi berhadas besar. Kemudian lagi yang kedua, orang yang keluar air sperma, orang yang keluar air mani, itu dihukumkan juga berhadas besar. Udahlah, pernahlah mengeluarkan sperma dengan mimpi kah? Pernah? Dapat pernah? Pernah. Nah, berarti sudah nih umurnya sampai sudah. Kayaknya ada cara membersihkan, cara bersuci daripada hadas besar. Nah, jadi orang yang keluar air sperma atau keluar air mani itu dihukumkan berhadas besar. Kemudian lagi orang yang haid, bagi perempuan, orang yang haid itu juga berhadas besar. Orang yang nipas habis melahirkan, darah sesudah melahirkan tuh namanya darah nipas, itu juga orang tersebut
berhadas besar. Kemudian orang yang melahirkan, kemudian orang yang mati. Nah, orang yang mati itu makanya kalau orang mati itu bila dimandikan, kalau karena ini dalam keadaan berhadas, makanya dimandikan. Ada orang mati kada dimandikan kalau kecuali mati syahid. Nah, kalau orang mati biasa aja, siapa aja asalkan Islam dimandikan karena ini dalam keadaan berhadas. Jadi harus dimandikan. Nah, itu. Maka menyucikan dari hadas ini hanya dengan cara mandi. Kayak apa cara menyucikannya? Orang yang berhadas besar ini bisalah dengan berwudu. Kada bisa menyucikannya dengan berwudu. Jadi menyucikan orang yang berhadas besar ini harus dengan cara mandi. Dengan cara mandi. Nah, jadi mandi ini ada cara-caranya. Ada adab-adabnya. Ada syarat-syaratnya. Rukun. Ada rukun-rukunnya juga. Jadi harus dipelajari. Nah, jadi dengan cara mandi atau bertayamum. Misalnya kada ada air bagi orang yang ada sebab. Sebab apa? Yaitu sebab dengan tidak ada air atau dengan sebab karena dia memang tidak kawa karena air. Nah, jadi boleh dengan bertayamum. Nah, itu dengan bertayamum. Kemudian lagi diharamkan bagi orang yang berhadas besar dengan bersetubuh atau karena keluar mani, yakni junub, ada 6 perkara.